Penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menjadi tontonan warga. Ratusan warga memadati jalan mengapresiasi tindakan polisi yang menjemput paksa EA, seorang pengedar sabu di Desa Bangunjaya, Kecamatan Sirap, Pulau Padang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Proses penangkapan yang menggegerkan itu disambut antusias warga yang selama ini resah dengan ulah para pengedar narkoba di desa mereka. Pelaku dibekuk petugas gabungan tim Macan Komering Polres Oki bersama Ditreskrim Narkoba Polda Sumsel di Pondok Narkoba di sebuah kebun jeruk sekitar 300 meter dari desa. Ikut diamankan 9 senjata tajam, 8 bom, 2 timbangan, handphone, 2 paket sabu siap edar, dan sejumlah alat perlengkapan pengkonsumsi narkoba. Petugas juga sekaligus membongkar pondok narkoba yang kerap digunakan pelaku sebagai tempat pesta narkoba. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Oki Fitriadi, iNews melaporkan. Aparat kepolisian meringkus seorang juru parkir yang berkali-kali melakukan aksi pencurian kotak amal masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam pengakuannya, pelaku menyebut sudah 3 kali beraksi dengan merusak atau mengangkut 5 kotak amal masjid dengan total uang sebesar 3 juta rupiah. Seperti dalam rekaman CCTV, pelaku mengangkat kotak amal Masjid Agung Nur Ar-Rahman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV tersebut, unit Jatantras Polres Maros mengidentifikasi pelaku dan membekuknya saat tengah bekerja sebagai juru parkir tak jauh dari lokasi pencurian kotak amal Masjid Agung Nur Ar-Rahman Maros. Pelaku atas nama Ansar, remaja 19 tahun, tinggal di sekitaran masjid. Modus pelaku dengan memanfaatkan pekerjaannya sebagai tukang parkir di sekitar masjid dan beraksi saat kondisi sepi. Atas perbuatannya, pelaku diamankan di Mapolres Maros dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tertabrak bus saat sedang mengikuti bus toilet menggunakan sepeda. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kantor Kecamatan Medan Area Medan terbakar hebat Sabtu siang. Sejumlah arsip yang tersimpan di lantai 2 gedung pemerintahan ludes terbakar. Meski tidak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda kantor Camat Medan Area di Jalan Rahmat Syah, Medan, Sumatera Utara. Api dengan cepat menjalar membakar bahan-bahan yang mudah terbakar serta dokumen-dokumen penting di lantai 2. Sejumlah pegawai yang ada di kantor tersebut berupaya menyelamatkan sejumlah arsip dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Lingkungan setempat, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 gedung itu, tepatnya di ruang arsip. Kita keluar dari rumah menuju ke lurahan, melihat ada asap, tapi belum begitu besar asapnya. Besar, jadi upaya kami masuk ke dalam untuk mengambil alat-alat yang penting dari kantor camat lah. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah truk tronton yang terparkir di lahan milik PT Sido Road and Bridge Pandeglang, Banten terbakar hebat. Sempat terdengar suara ledakan dari dalam truk tersebut. Meledak. Ada orang nggak itu? Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk tronton milik PT Sinarut and Bright di Desa Cinjakan, Bojong, Pandeglang, Banten. Kebakar ke belakang, lari dia.
Kobaran api dan asap hitam tebal tampak membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran tersebut. Kebakaran. Tampak sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Pihak perusahaan yang tengah membangun proyek jalan tol Serang-Palembang ini masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk masih mencari adanya korban jiwa. Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi. Kendaraan dari perusahaan, tapi sampai saat ini belum bisa secara detail, belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian telah memberikan garis polisi di sejumlah kendaraan yang hangus terbakar. Akibat kebakaran ini, aktivitas proyek untuk sementara waktu dihentikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi, kilometer 127 Baros, Kota Cimahi, arah Jakarta. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk ditabrak sebuah bus hingga terguling. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang mengalami luka ringan. Truk pengangkut limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi, kilometer 127 Baros, Kota Cimahi, arah Jakarta. Kecelakaan tersebut mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Truk bermuatan limbah kertas tersebut direncanakan akan menuju wilayah Subang, namun tepat di lokasi kejadian truk ditabrak sebuah bus hingga mengakibatkan truk terguling dan muatan kertas berhamburan. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kernet truk mengalami luka di bagian pelipis mata dan bagian tangan. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada mobil di belakang, dilabrak gitu. Langsung saya nggak ingat. Mobil apa itu? Kayak bus. Kini kecelakaan tersebut ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ledakan gas menghancurkan sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu siang. 4 orang penghuni rumah menjadi korban, 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 60%. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan terkait ledakan gas tersebut. Sementara kondisi rumah hancur berantakan dengan tembok jendela bagian depan rumah rusak parah. Sempat terjadi penyalaan api saat ledakan gas tersebut, namun berhasil dipadamkan oleh warga menggunakan alat pemadam api ringan. Sementara 4 orang penghuni rumah langsung dievakuasi petugas damkar, 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 60% dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan tersebut diduga berasal dari tabung gas 12 kg dan sempat mengagetkan warga sekitar. Evakuasi sudah berjalan dari dibantu warga. Namun kemudian ada 1 korban, bapak-bapak Pak Rabiman, usia 60 tahun, saat ini sudah ditangani rumah sakit Tarum. Korbannya parah, luka bakar, itu dari tangan sini, darah juga, darah parah. Ada berapa itu korban yang berdarah? Ada 2 orang. Kasus ledakan gas yang menghancurkan rumah ini kini dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.